Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati, NIM 1861115 dari kelas KPSDMC 2018. Dan yang terhormat Bapak Wenda Wahyu Kristianto SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita membangun sebuah bisnis atau usaha. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bidang usaha bisnis digital printing. Jadi apa sih bisnis digital printing itu? Bisnis digital printing merupakan teknik cetak-mencetak teks maupun gambar yang berbasis digital yang dituangkan di berbagai media dengan proses yang instan dan waktu yang cepat. Lalu apa alasan saya memilih bisnis digital printing? Yang pertama, karena melihat banyaknya peluang yang bisa kami dapatkan dari bisnis tersebut, mengingat hampir semua kegiatan pasti membutuhkan jasa ini, dan ini menjadi salah satu landasan kami memilih usaha kami. Jadi barusan adalah penjelasan dari bisnis digital marketing, dan ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebelum kita membangun sebuah bisnis agar kita tahu bisnis tersebut layak atau tidak untuk beroperasi. Yang pertama ada aspek hukum dari bisnis digital printing. Analisis aspek hukum dari bisnis usaha digital printing yaitu berbentuk badan usaha. Bentuk badan usaha bukan berupa badan hukum, cukup didirikan dengan akta notaris, dan bentuk badan usahanya CV. Dalam mengembangkan usahanya, seorang pelaku usaha hanya menyiapkan strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Hal ini diperlukan juga agar kegiatan usaha yang dijalankan tersebut tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Nah, sekarang gimana sih cara atau syarat-syarat pengurusan CV itu? Yang pertama, menyiapkan data pendirian CV. 2. Membuat akta pendirian notaris. 3. Penandatanganan oleh para pendiri CV. 4. Mengurus SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. 5. Mengurus NPWP. 6. Mendaftar ke pengadilan negeri. 7. Mengurus izin usaha. Dan 8. Mengurus tanda daftar perusahaan. Dan untuk yang terakhir, pengumuman ikhtisar resmi. Nah, apabila aspek hukum sudah terpenuhi, masih ada aspek lingkungan dari bisnis digital printing yang harus kita penuhi juga ya. Apa sih aspek lingkungan dari bisnis digital printing itu? Aspek lingkungan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lingkungan organisasi, 2 lingkungan industri, dan yang ketiga lingkungan makro. Kita masuk ke lingkungan organisasi terlebih dahulu. Ada strength. Berbinanya, suasana kerja yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong antara karyawan dan tim manajerial. 2. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap perusahaan. 3. Harga produk bersaing dengan tetap mementingkan kualitas produk. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, realisasi biaya operasional lebih besar daripada anggaran yang direncanakan. 2. Sering terjadi kesalahan dalam proses produksi. Lingkungan industri. Yang pertama ada opportunity, inovasi-inovasi dalam hal cara memasarkannya. Dan kedua, tidak adanya kendala dalam hal penagihan utang. Lalu mendapatkan kesempatan dari banyak rekan kerja dalam hal mempromosikannya. Lalu ada threat. Yang pertama, harga bahan baku terus meningkat, dan yang kedua, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Lalu analisis lingkungan makro. Yang pertama, analisis dampak ekonomi. Mengadakan peralatan secara maksimal sehingga produk yang dihasilkan dapat maksimal, yaitu dengan memaksimalkan jumlah percetakan dan bentuk desain yang dengan dana yang ada. 2. Analisis dampak sosial budaya. Karena bisnis percetakan merupakan jasa umum, artinya dibutuhkan oleh semua kalangan. Jika gaya hidupnya tinggi dan kelas sosial budaya tinggi, maka ia akan membeli percetakan dengan harga yang mahal dan bagus dalam jumlah yang banyak. 3. Analisis dampak politik atau kebijakan. Politik bisnis di percetakan di Indonesia harus mendapatkan perbaikan. Pasalnya, dengan politik percetakan yang bagus, maka harganya menjadi terjangkau sehingga masyarakat memiliki daya beli yang baik. 4. Analisis dampak teknologi. Penemuan baru dalam bidang bisnis percetakan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis percetakan yang akan datang. 5. Analisis dampak lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan oleh percetakan yaitu kertas-kertas, kaleng, cat, dan plastik, kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran tanah dan nantinya akan menyebabkan polusi udara. Lalu ada market analysis. Yang pertama, market segment.
Segmentasi untuk sekolah, kantor, dan universitas, serta pelayanan-pelayanan publik. 2. Market share. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat bisnis dalam bidang digital printing memiliki prospek yang tinggi. 3. Market size. Permintaan konsumen terhadap produk digital printing semakin tinggi, membuat usaha ini menjadi usaha yang sangat populer. 3. Spending group. Ada sekolah, kantor, universitas. Dan 5. Kompetitori. Setiap usaha pasti ada kompetitor. Dalam menghadapi kompetitor, kami perlu memahami perilaku konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang keenam, ada competition influence. Dalam persaingan yang cukup tinggi, kami memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai apa yang kami harapkan. Dan yang ketujuh, customer mix, seperti neon box, banner, pamflet yang diperuntukkan untuk universitas, sekolah, dan kantor. Sablon, print, banner diperlukan untuk sekolah dan universitas. Lalu ada marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan adalah berbagai macam seperti neon box, banner, spanduk, print, dan sablon, dan lain-lain. Price, harga. Harga yang ditawarkan oleh bisnis digital printing ini sesuai dengan kualitas yang diberikan kepada konsumen. Lalu ada place atau tempat. Untuk pemilihan tempat atau lokasi, kami memilih wilayah yang berdekatan dengan perkantoran, pemerintahan, sekolah, kampus, dan tempat pelayanan publik. Lalu promosi. Dalam bisnis digital printing ini, kami menggunakan beberapa cara dalam kegiatan promosi, yaitu melalui media sosial, banner, dan pemasangan iklan atau pamflet. Dan yang berikutnya, people atau orang. Elemen-elemen dari people ini adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa atau service encounter. Selain itu, terdapat pembagian tugas untuk pelayanan, seperti ada karyawan khusus untuk pembuatan neon box, sablon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses. Meliputi prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, dan mekanisme kegiatan di mana rutinitas suatu produk atau jasa disampaikan ke pelanggan dengan cara yang baik. Pemilik usaha atau karyawan harus bertanggung jawab dengan proses produksi dan penyaluran barang kepada konsumen. Dan yang terakhir ada physical evidence. Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik. Dalam hal ini, lingkungan fisik meliputi peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan sebagainya. Kemudian ada strategi pemasaran yang fragmenting. Bisnis digital printing atau percetakan ini mampu menghasilkan produk dengan harga yang cukup bersahabat dengan kantong mahasiswa yang terbebani tugas-tugas sekolah atau kuliah. Intinya dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik kalangan bawah maupun menengah atas. Dan ada targeting, kalangan mahasiswa, pelajar, pemerintahan, dan pelayanan publik menjadi target usaha ini. Dan yang terakhir, positioning. Dari berbagai macam produk usaha jasa yang telah dipaparkan di atas, usaha digital printing ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan para pesaing yang telah banyak memulai usaha terlebih dahulu. Kelebihan yang ditawarkan yaitu harganya yang dibuat semurah mungkin dengan kualitas yang tetap baik. Sekian presentasi aspek-aspek studi kelayakan bisnis bidang usaha bisnis digital printing yang telah saya jelaskan atau saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.